Jadi di tengah masyarakat ada hukum pidana, dalam Undang 20 tidak ada. Nah itu makanya saya bilang salah. Tidak, menurut prinsip hukum Bapak, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum terkecuali ada aturan sebelumnya. Itu seluruh dunia pakai. Tiba-tiba ada hukum bangun, lalu tidak ada lama. Tiba-tiba ada cuci kampung, lalu tidak ada. Nah itu keliru. Nah jadi maksud saya, setelah raker ini minimal Undang 20 itu ada bisa di tangan Bapak. Kalau Bapak mau nyalahkan silahkan salahkan, tidak ada apa-apa. Tapi jangan membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena bapak-bapak yang duduk di lembaga adat ini pasti hakim, akan dimintai pertanggung jawab Bapak. 2/3 hakim itu masuk neraka. 1/3 masuk sepertiganya masuk neraka karena bodohnya. Awak tidak tahu, bilang tahu. Jatuhkan hukuman. Apa hukumannya Pak? Itu berasal subasiko. Karena salah. Tunggulah nanti di akhirat akan dimintai pertanggung jawab. Innallaha yuri surah 43. Innallaha ta'murukum an tu'addul amanatu ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas bil adli. Setiap pada kamu diminta untuk menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Bila kamu menjadi hakim, jatuhkan hukum yang adil. Bapak tidak adil menentukan hukum. Itu. Karena Bapak tidak tahu jatuhkan hukum. Kok kalau tidak tahu jangan jadi hakim, bersajalah dulu. Tapi begitu pengadilan, tapi panggil ahlinya. Orang ada gimana kan gini-gini. Dari perjanjian di Jerman bagaimana ini? Baru hakim yang menjatuhkan. Kita tidak. Langsung saja jatuhkan neraka. Ada hukum yang dijatuhkan lalu diuangkan, uangnya dibangun ke jalan, gila kata. Mari kita dudukkan hukum adat kita itu pada yang sebenarnya. Hewan yang kita bunuh Bapak untuk pembasuh dusun, darahnya tetes ke bumi untuk mengganti darah dari kejahatan. Itu benar-benar kita dulu. Kita makan bersama, agar orang lain tahu ini salah, dihukum, jangan dicontoh lagi. Itu bukan untuk dibuangkan. Nah denda bagi mereka itu ada kecil babatu gedang babungkal baikku berkepala boleh dirung dibuting atau tidak. Kalau orangnya miskin boleh dirung dibuting, minta sayang bini mama kan. Itu banyaklah patah petitik itu. Nah kalau tidak, tetap ini yang salah karena kita tidak tahu, kita jadi hakim, kita bertengkar semua ini. Oh ini benar Pak, ini saya begini, nah ini lah salahnya Undang 20 ini salah. Semua kita mengatakan ini, kita tidak pernah kita yang mengadakan penelitian. Hanya Dr. Agus ini yang ada, itu belum tentu benar. Saya tidak mengatakan saya benar, tapi saya belajar untuk membuktikan kebenaran hukum adat itu. Karena hukum adat ada bukunya. Saya contohkan begini Bapak. Hukum adat Melayu Undang 20 ini dari warisan Melayu, entah proto Melayu, bapaknya Detro Melayu saya tidak tahu. Tapi dari 7 provinsi saya teliti. Mulai dari DKI selama tinggal 12 tahun di Jakarta. Di Aceh ada Konum, saya tinggal 3 tahun di sana. Di Palembang saya tinggal di Batu Raja 5 tahun belajar adat Simbur Cahaya. Saya pergi ke Sulawesi, saya belajar dengan adat Siri di sana. Saya pergi ditugaskan ke Rejang Lebong, saya belajar adat Terjang, adat Rajut yang 4. Saya pergi ke Minangkabau 3 tahun saya belajar adat Minang. Saya tidak menemukan hukum adat yang sistematis seperti Jambi. Luar biasa ilmunya kita. Tapi kita yang tidak mau mengerti. Luar biasa sistematis. Jadi kalau ini tadi dalam koran ini Bapak, ini dikatakan hukum adat, dia saya lihat tadi.
pidana adat perlu pembatasan dan pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan hukum adat sebab sumber hukum adat KUHP. Pasalnya tidak semua hukum adat memiliki unsur pidana. Ini keliru dia ngomong nih, kalau dia ngomong dengan saya tunjuk bukanya. Undang 20 itu 20 pasal berisi hukum pidana. Hukum pidana kok. Kalau yang ini, yang lainnya 8 ini ya. Kalau yang namanya undang 20 jangan pidana. Saya berani saya kalau diajak ke Jakarta saya mau adat. Ini undang 20 kami jangan. Tolong. Tapi kita menjadi kepenakutan, Pak. Itu masalahnya. Kalau kita mau, kenapa kita orang adat ini kita tidak datang ke Jakarta mengadat Komisi 3? Pak, yang kami adili dengan hukum adat kami, berana adat kami Jambi. Kami minta negara ini jangan campur lagi. Bisa? Kataku semua kan Pak. Padahal Bapak lihat, kalau kita bersatu, perkara besar di negara kita ini diselesaikan dengan hukum adat. Perkara kecil dikatakan tidak berlaku hukum adat. Mari saya buktikan. Perang Ambon sebelum 2000 Pak, Bapak Ibu hormati. Haram kalau ada yang dibawa ke pengadilan. Selesai dengan perjanjian Malino 1, Malino 2 oleh Yusuf Kala. Itu hukum adat. Perjanjian damai itu hukum adat. Aceh merdeka Bapak. Bapak Ibu hormati gara-gara domain. Tidak ada yang dibawa ke pengadilan. Selesai dengan perjanjian Helsinki. Disampit Bapak, puluhan gerobak kepala orang tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kawan saya jadi hakim tanah, saya telepon, ada perkara yang masuk pengadilan, selesai oleh hukum adat. Irian, perang kampung ribuan orang mati, selesai dengan hukum adat, sumpah bakar batu. Bagaimana Kerinci? Sholat besar dengan sholat kecil, hukum adat. Kenapa tidak bawa ke pengadilan? Kan bisa. Kumun yang tanya bawa. Kenapa kalau ada berkelahi dibawa ke pengadilan? Orang ribuan berkelahi selesai dengan hukum adat. Ini kelemahan kita Jambi. Orang Jambi dia berlaku terus saya. Ya, kalau saya berani sendiri kan ada. Saya katakan saya. Ini Pak, kita lengkap senjatanya. Masalahnya sekarang antar kita ini gontok-gontokan. Kata kita yang benar, kata yang lain kita yang benar. Kita belajar dari nenek masing-masing. Itu Pak, ini yang perlu kita satukan dulu. Kalau ini sudah kita satukan, kita bisa berbuat. Ini pidana adat. Saya terus ini, mulai dari mengadili, bunyi-bunyi pasalnya, ancaman pidana tiap pasal ada. Kan ada waktu saya menguraikan satu persatu sih. Jadi kalau Bapak dengar bunyi pasal yang ada di sini, itu berbeda dengan yang Bapak baca dalam buku lain. Kalau sini disebut Undang-Undang 8 tikam bunuh, upas racun, samun sakal, sio bakar, bali curi. Itu dalam pasal. Rebut rampas, dago daging, sumbang salah, induk salah, anak salah, mati dibangun, ruko dipampas, amun maki, ambak salah, hutang, ulo kadai, aku tawa, sulo sawah, ternak bumoladang. Seluruh provinsi Jambi hukum ternak mulai dari Jabung sampai ke Kerinci, ternak di kandang malam, bumoladang, Bapak Kasiang, betul kan? Ya. Kalau ditanya di mana diatur? Satu pernyataan diatur dalam pasal terakhir Undang 20, ditetapkan di Bukit Setia Laut Kerinci 1530 Masehi. Tanduk kerbau kerbau setengah dua yang dipotong Setia Laut itu jadi pusako lari darat sudah penuh sekarang. Saya sudah buka kok. Bakat penyang kata orang bakal apa nih penyangnya. Saya buktikan di situ. Nah itu doa dibaca oleh Tengku Sialngeng ada. Tapi kita sekarang foto-foto ini yang tidak tahan saya.
Saya diserang, oh salah komputer, salah ya sudah. Saya bilang asalnya sama saya, bang, abang tuh kan bisa jual, kasih sama saya saja, nggak saya jual. Benar. Nah itu apa? Nah jadi terserah bapak mau disusun bersama, apakah ada bentuk tim mau nyusunnya balik, terserah, mau diseminarkan terserah. Cuma Datuk Jayo berkata sama saya 2 tahun 2012 di rumahnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2013 11 dia mengatakan sama saya, coba lihat, saya datang sama dia membawa konsep buku ini, bisa abang membuat kata pengantar situ. Apa dia bilang? Saya tidak bisa nulis, tulis saja lah situ, nanti saya teken. Nah bilang saya, kalau saya menulisnya tidak bagus, tapi pikiran saya masuk, maunya pikiran abang. Nah, lalu apa dia saran saya? No, undang hukum adat Jambi itu tidak usah diseminarkan, karena tokoh adat Jambi itu egosentrisnya lengket jantung hatinya, merasa dia yang paling pandai, orang lain bodoh. Kalau dikikis dengan besi merah panas itu pun jantung dan hatinya tidak akan mau dia hilang. Itu betul. Maka saya dengan lembaga adat saya tidak mengajukan metode seminar. Jadi itulah kira-kira yang dapat saya paparkan kepada bapak. Saya mengatakan sudah ini salah. Ada hukum di tengah masyarakat tidak terkapter dalam Undang-Undang 20. Susunan Undang-Undang 20 juga salah, tidak menjelaskan apa-apanya, hanya nama pasal seperti yang saya baca tadi. Padahal tidak begitu Pak. Undang-Undang 20 itu menyebut pasal, nama pasalnya masing-masing. Nah, misalnya Pak ya, tadi contohnya sini. Ancaman pidana Undang-Undang 20 pasal 1 tikam bunuh. 1 tikam, dilarang melakukan perbuatan menikam, mengapak, memukul, menghisut yang berakibat orang jadi luka dengan unsur jangat, lantai, darah, ketika kaca, daging takwa, orat putus, tulang raku, patah, pulung, perut tabuai atau balu, kulit melembung, jatuh, hukum pampas atau hukum bangun sekian. Itu ada adunya. Bagaimana juga itu dilarang menghilangkan nyawa orang, bangkai terguling, mayat terbujuk, mati di tempat, mati di sempit seko, mati di lambang seko, mati di lungkang seko, mati 2 kali lungkang seko, dihukum karena menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana lebih dahulu, atau dengan sengaja satu perbuatan mati lebih dari 1 orang, dengan sengaja dengan keinsafan pasti orang mati, dengan sengaja takarmu sebagai akibat ngambil harta orang, atau orang lagi mati tidak ada niat dan tidak ada perbuatan, maka hukumnya ini. Di setiap pasal itu ada. Ini hasil penelitian saya. Demi Allah kalau saya membuat Pak, bukan Mutar Agus membuatnya, merangkainya ya saya. Itu. Jadi kalau itu kenapa bukan kalau dia pencerahkan dia buat la ilaha illallah. Ini poin saya mengadakan itu. Tapi kalau sekarang Bapak mengadakan penelitian, itu persis tidak akan sama lagi, berbeda. Karena saya meneliti tahun 79, orang tua tahun 79 itu anaknya sekarang sudah tua. Itu pada anaknya Bapak tanya, maka akan ada perbedaan. Tapi kalau mau paling objektif, bagus adakan penelitian kembali bentuk T. Tapi ini biasa, saya tidak ada gaya negara, tidak ada satupun orang yang kasih bilang. Saya sendiri sambil jalan minum air, ketemu pesira, ketemu mantan patira, ketemu gitu. Nah itu. Jadi kira-kira begitu pengantar dari saya. Barangkali kalau ada yang sakit hati, tidak adalah maksud saya untuk menyakiti hati Bapak. Niat saya, mari kita wariskan Undang-Undang yang benar kepada anak cucu saya, anak cucu kita. Setelah kita tiada, dia dapat membacanya dengan baik. Itu saja. Nah, kalau ada yang pertanyaan silakan. Kalau tidak, saya juga salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.